Halo Alamal, selamat datang lagi di video BBB. Dan hari ini kita akan membahas tentang sapaan dan sedikit juga tentang waktu dan tentang cara, ya pokoknya cara mengganggu orang dalam bahasa Belanda ya. Kalau kalian lihat ada bule online atau apa, atau kalian lagi di Belanda kebetulan, siapa tahu. Terus kalian lihat ada bule, terus kalian mau ganggu dia. Nah, itu gimana caranya? Hah? Nah, untuk itu kita akan mulai dulu dengan sapaan ya. Bagaimana cara menyapa dalam bahasa Belanda. Nah, ada 3 jenis sapaan. Ada yang formal, ada yang informal, dan ada yang terikat waktu. Jadi kurang lebih sama dengan bahasa Indonesia ya sebenarnya. Kita mulai dulu dengan yang formal ya. Kalau formal jadi itu dalam, ya di Belanda terutama untuk orang yang udah tua sih, tapi itu juga tergantung orangnya. Ada orang yang memang mau dipanggil secara formal gitu, kayak halo, goedendag gitu. Dan juga ada yang justru tidak mau. Iya, tapi itu tergantung orangnya. Jadi kalau orang yang sudah tua, ya lebih baik siapa yang formal aja. Nah, yang formal ada halo, itu selalu bisa dipakai, atau ada dag, atau yang ditambah goede di depannya juga bisa jadi goedendag. Itu yang paling sopan sih. Kalau goedendag gitu itu udah bahasa yang agak lama juga, tapi ya apalagi untuk orang yang sudah lebih tua itu yang paling aman itu. Jadi ada halo, ada dag, dan ada goedendag. Misalnya ya, halo meneer, goedendag meneer, seperti itu. Itu yang paling sopan kalau dalam bahasa Belanda. Terus juga ada yang informal juga tuh ya. Ya kalau yang ada yang informal dan ada yang informal banget lah. Kalau misalnya ya juga halo itu juga bisa dipakai dalam setiap situasi biasanya. Jadi juga bisa bilang halo atau hoi atau hey. Itu ada banyak dalam bahasa Belanda untuk itu. Kalau misalnya ya dengan teman atau dengan siapa gitu, kayak hai, hoi gitu, halo. Itu banyak sekali ada untuk itu. Terus juga ada yang terikat dengan waktu. Nah ya, kalau yang itu juga bisa dipakai untuk formal dan informal ya. Jadi ya kalau yang itu pasti aman lah kalau pakai itu. Ada 4 sama dengan Indonesia, tapi sistemnya sedikit beda. Kalau Indonesia kan ada selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nah, untuk bahasa Belanda juga ada 4. Ada goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, sama goedenacht. Nah, kalau goedemorgen itu selamat pagi. Pagi di Belanda itu biasanya dari jam 6 kurang lebih sampai jam 12 pas. Jam 12 itu batasannya. Terus setelah itu ada goedemiddag. Itu selamat siang sama selamat sore dalam bahasa Belanda. Di Belanda nggak ada perbedaan antara siang dan sore, itu satu. Dan juga kalau kita membedah sebentar, kata goedemiddag itu ada kata goede yang berarti baik atau selamat, dan ada middag. Nah itu berarti tengah hari. Jadi itu ya memang fix dari jam 12 sampai jam 6 sore biasanya gitu sih. Itu tergantung orang, sampai jam malam biasanya. Jadi kurang lebih jam 6, jam 7 itu waktu orang Belanda makan malam gitu. Terus setelah itu ada goedenavond. Nah, goedenavond ini itu mungkin sedikit susah dan membingungkan karena malam itu dibagi dalam 2 di Belanda. Itu kalau avond ini yang juga
ya paling mirip dengan petang di Indonesia tapi lebih lama di Belanda. Itu biasanya dari jam 6 sampai jam 10, jam 11 sampai waktunya orang tidur di Belanda. Terus setelah itu masih ada Goede Nacht. Nah, kalau yang itu yang juga berarti selamat malam itu khusus untuk yang jam itu yang antara jam 10, 11 waktu orang tidur dengan jam ya 6-an gitulah kurang lebih yang waktunya orang bangun tidur. Jadi itu soal sapaan yang pakai waktu. Nah, kalau kalian sudah selesai dengan ganggu orang Belanda, kalian juga ada beberapa pamit yang adanya formal, ada yang informal, dan juga bisa menggunakan yang tadi itu, yang terikat dengan waktu itu juga bisa dipakai untuk pamit juga kadang ya bisa sih, bisa itu juga. Jadi yang itu lu cukup fleksibel lah kalau yang soal waktu itu. Bisa buat sapa, bisa buat pamit, bisa formal, bisa informal, itu sangat fleksibel itu. Ada misalnya sampai jumpa, itu bisa tot ziens. Tot ziens. Nah, kalau kalian mau pamit sampai jumpa itu, nah itu. Kalau yang informal, yang kalau misalnya sama orang yang seumuran gitu, kalau teman gitu ya. Ada banyak juga untuk itu, juga bisa bilang misalnya dui, bisa bilang dag, bisa bilang hoi, itu ada banyak juga buat itu. Jadi lebih baik kalian coba pilih satu aja terus dihafal. Kalau dui misalnya singkat, padat, jelas, udah mantap. Nah, kalau kalian ingin misalnya bilang ya kayak permisi gitu atau maaf, kayak bolehkah aku ganggu waktunya sebentar gitu. Kalau gitu kalian ada beberapa cara ya untuk mulai konversasi seperti itu. Kalau yang paling singkat, padat, dan jelas yaitu sorry meneer bla 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 bla. Kalau itu ya secara langsung itu berarti ya maaf gitu, tapi kata permisi sebenarnya berasal dari bahasa Belanda ya, tapi di sana itu sudah jadi bahasa lama, jadi permisi itu nggak digunakan gitu dalam bahasa Belanda. Lebih sering sekarang bilang sorry, atau juga ada beberapa yang lain, ada juga neem me niet kwalijk, itu lebih kayak maafkan saya, jangan marahin saya gitu sih, kayak karena kan kamu mau mengganggu dia, mau tanya sesuatu misalnya kayak arahan atau apa. Terus juga ada het spijt me, jadi maaf sekali bla 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 bla. Terus kalian bisa ikuti itu misalnya dengan mag ik, itu berarti boleh saya. Jadi kan kalau kita membentukkan satu kalimat misalnya ya, ini bisa ya dicocokkan sesuai dengan selera kalian lah. Itu kan bisa misalnya goedendag meneer, sorry, mag ik bla 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 bla, terus pertanyaannya ya itu ya itu kayak semacam puzzle lah, kalian bisa lihat mana yang paling cocok, mana yang paling enak, terus tinggal dipelajari aja. Saya kira itu saja terkait dengan waktu ini ya, sedikit waktu, terus dengan sapaan, pamit, secara sopan mengganggu orang Belanda. Nah ya, dan terus ini juga jangan lupa ya, kalau kalian udah selesai mengganggunya, kalian bisa juga bilang terima kasih. Itu bisa secara formal, misalnya dank u wel, atau langsung digabung dank u wel, itu bisa, itu yang formal. Kalau yang kurang formal itu misalnya bisa dank je atau bedankt, kayak gitu, itu bisa juga ya.
Jadi itu juga penting. Jangan lupa bilang terima kasih juga ya pada akhirnya. Saya kira itu saja cukup untuk sekarang. Kalau ada pertanyaan atau apa ya jangan lupa tinggalkan komentar di kolom chat ya. Sama itu juga ada beberapa tombol-tombol lain yang ada jempolnya, jangan lupa ditekan juga, itu sangat membantu. Terima kasih banyak sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi. Dadah.